Awal muasal peperangan Khandaq ini adalah Yahud Khaybar. Yahud Khaybar datang kepada orang-orang Arab, yaitu Bani Ghatafan dan Bani Sulaim, untuk bersatu menyerang Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk pada Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq atau peperangan parit istilahnya. Kata Syekh di sini, fi sanatil khamisah hadasat Ghazwatul Khandaq wa tusamma bil ahzabi aidha. Pada tahun kelima Hijriyah terjadi peperangan Khandaq dan juga dinamakan peperangan Ahzab, yaitu perangan sekutu. Karena Ahzab itu orang yang bersekutu-sekutu. Lianna katsiran min qabail al-Arab wal Yahud ijtama'u li muharabatil muslimin wa hasaru al-Madinah. Kata beliau, karena banyak dari kabilah-kabilah orang Arab dan Yahud mereka berkumpul memerangi kaum muslimin dan mengepung kota Madinah. Wa kana adaduhum 10,000 rajulin yar'asuhum Abu Sufyan ibn Harbin. Dan jumlah mereka, orang-orang kufar Quraisy pada saat itu adalah 10.000 pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan ibn Harb. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا بإشارة سليمان الفارسي خوفا من الهجوم. Kemudian Nabi SAW beliau menggali parit ya di sekitar kota Madinah dengan ya isyarat pendapat dari Salman Al-Farisi karena takut untuk diserang. واستمر الخصار 15 يوما إلى أن تفرق كلمة الأحزاب. Dan pengepungan terjadi selama 15 hari sampai sekutu-sekutu orang-orang Quraisy ini pun ya mereka berpecah belah. Wasallallahu alaihim rihan syadidatan wa junudan lam yarawha walati autadahum wa kafa'at kudurhum wa safatu alaihim at-turab wa ramathum bil hisa fahuwa buminu lailatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya timpakan kepada mereka ya angin yang begitu kencang, tentara yang tidak bisa mereka lihat yaitu malaikat. Kemudian yang mana angin begitu kencang tersebut menghancurkan tenda-tenda mereka, menumpahkan ya
tuali-tuali mereka, panci-panci mereka, dan angin yang kencang tersebut pun ya membawa debu ke tempat mereka, dan angin kencang tersebut pun ya membawa kerikil-kerikil yang melempari mereka, dan mereka ya di malam harinya tidak bisa merasakan nikmatnya tidur, tidak bisa mendapatkan nikmatnya ketenangan pada malam harinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh hafizahullah taala belum menceritakan tentang masalah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada tahun 5 Hijriah. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq ini adalah antara sekutu orang-orang kafir Quraisy dengan orang Yahudi dan dengan orang-orang Arab. Awal muasal peperangan Khandaq ini adalah Yahud Khaybar. Yahud Khaybar datang kepada orang-orang Arab, yaitu Bani Ghatafan dan Bani Sulaim, untuk bersatu menyerang Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka takut Islam semakin lama semakin besar. Dan mereka takut kalau ada negara Islam yang akan menghabisi mereka. Sehingga Yahud Khaybar ini, mereka pun ya, di antaranya adalah Bani Nadir dan yang lainnya, Yahud Khaybar dan Yahud Bani Nadir datang ke Bani Ghatafan dan Bani Sulaim. Maka mereka pun, Bani Ghatafan dan Bani Sulaim adalah tetangganya orang Madinah. Ya. Maka pun Bani Ghatafan dan Bani Sulaim dikasih harta. Kamu kalau mau berperang dengan kita, kami kasihkan harta kepada kalian. Maka Bani Ghatafan dan Bani Sulaim mau. Mereka ini masih musyrik, tapi tidak berperang. Tapi ketika dikasih harta, mereka mau ikut berperang. Kemudian orang-orang kufar Quraisy pun ketika mendengar harta tersebut pun mereka bersatu, juga ikut berperang. Sehingga terkumpullah pasukan yang begitu besar, jumlahnya 10.000 orang. Ini gabungan dari semua pasukan orang Quraisy, kufar Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Sulaim, Yahud Khaybar dan Yahud Bani Nadir. Ini berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Nabi SAW mendengarkan kabar. Sampai kepada Nabi kabar bahwasanya Yahud dan orang sekitarnya, orang-orang Arab bersatu dengan orang kufar Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk dimintai bermusyawarah. Maka tentu ini belum pernah dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Jumlah yang begitu besar, 10.000 orang. Pada saat itu kekuatan kaum mukminin hanya 3.000 orang. Kekuatan pasukan di kalangan sahabat yang berada di kota Madinah cuma 3.000 orang. 3.000 berbanding dengan 10.000. Kemudian Nabi pun bermusyawarah pada para sahabat. Kemudian di situ ada seorang sahabat mengusulkan, yaitu Salman, yang dikenal dengan Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris. Idza khusirna khandaqna." Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kami ketika kami berada di Persia dulu, ketika kami berada di Persia, jika kami dikepung oleh musuh, maka kami membuat parit. Maka kami membuat parit di atas kami." Kemudian Nabi SAW mendengar ide yang luar biasa, dan juga para sahabat mendengar ide yang luar biasa, karena strategi membuat parit ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Strategi berperang membuat parit ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Maka Nabi SAW pun sangat setuju dengan ide tersebut, dan semua sahabat pun sangat setuju yang hadir. Akhirnya pun mereka sepakati idenya sama Al-Farisi. Padahal Salman itu baru masuk Islam tidak lama. Salman Al-Farisi tidak lama dia baru masuk Islam. Dulu dia budaknya orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dibebaskan, terjadi peperangan Khandaq. Kemudian Nabi SAW pun mengatur strategi beliau. Kita tahu kota Madinah itu ada timur, barat, ya, utara, selatan, dan semisalnya. Subhanallah, di daerah timur dan barat
itu subhanallah tidak akan bisa dimasuki. Karena bebatuan yang besar, ya, kuda-kuda Arab tidak akan bisa lewat dari arah timur dan barat. Sebab itu pula lewat dari arah selatan tidak bisa. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah daerah utara. Jalur utara yang mana mereka bisa, dan itu sampai sekarang. Pian kalau datang kota Madinah, datangnya dari arah utara. Pian hendak haji, hendak dari Madinah ke Mekah, pasti lewatnya jalurnya utara sampai sekarang. Maka satu-satunya jalan adalah lewat utara. Dan bagian tenggara juga kosong. Tetapi bagian tenggara ini, ya, bagian tenggara kota Madinah ini, itu ada pemukiman Bani Quraidah. Jadi tenggara Madinah itu ada pemukiman Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah itu punya perjanjian dengan Nabi SAW. Bani Quraidah ini salah satu kabilah dari orang Yahudi. Bani Quraidah ini punya perjanjian dengan Rasulullah SAW bahwasanya kalau kota Madinah diserang, maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah juga ikut membantu. Sedangkan kalau mereka melewati tenggara, mereka akan melewati pemukiman Bani Quraidah, akan terjadi peperangan di sana. Dan juga susah. Mereka lewat di sana harus bikin dulu jalan bisa masuk ke kota Madinah. Dan pemukiman Bani Quraidah itu kalau dilewati, kalau dibikin jalan, langsung masuk ke dalam kota Madinah, ke jantungnya kota Madinah. Makanya Nabi SAW mengirim surat, mengirim utusan kepada Bani Quraidah, karena Nabi takut. Jangan-jangan orang Yahudi berkhianat, karena tabiat mereka adalah berkhianat dalam perjanjian. Para nabi-nabi saja mereka bunuh. Maka Nabi mengirim seorang utusan untuk memastikan agar mereka tidak mengingkari janji dengan Nabi SAW. Maka Bani Quraidah pada saat itu dipimpin oleh Ka'ab ibn Asad, kata, saya tidak akan mengingkari janji. Ya, kami akan membela. Maka Nabi pun menjadi tenang. Akhirnya Nabi SAW memutuskan kepada para sahabat untuk menggali parit. Parit itu digali oleh Nabi SAW. Bentuknya adalah melengkung. Ya. Kalau pian pernah kota Madinah, kalau pian tahu dulu istilahnya Masjid Qiblatain, maka dekat Masjid Qiblatain itulah digali parit sampai ke Gunung Uhud, hampir mendekati Gunung Uhud atau syuhada Uhud. Bentuknya melengkung seperti busur panah. Ya, bentuknya melengkung seperti busur panah. Digali oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pada saat itu penggalian dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW. Nabi SAW menggali panjangnya, ya, panjangnya hondak tersebut 12 km. Lebar dalamnya hondak parit yang digali adalah 5 meter. Sebagian riwayat menyebutkan sampai 7 meter kedalaman. Lebarnya kurang lebih 5 meter. Jadi panjang, ya, lebar kurang lebih 5 meter, dalamnya 5 meter ke bawah. Sebagian riwayat menyebutkan 7 meter. Sepanjang 12 kilometer. Dan tidak semua sahabat yang bekerja. Karena semua sahabat pada saat tersebut ada yang tua, ya, sudah lanjut usia, ada yang sakit. Maka tentu tidak semuanya bekerja. Bekerja hanya, ya, sahabat-sahabat yang mampu untuk bekerja, dan kaum laki-laki saja. Adapun kaum wanita berada di rumahnya. Maka Nabi SAW pun mengatur strategi bagaimana bisa dikerjakan, ya, khandak tersebut. Ya. Maka Nabi SAW membuat, ya, setiap 40 zira itu setiap 40 hasta itu 10 orang mengerjakannya. Setiap 40 hasta itu 10 orang yang mengerjakannya. Terus dilanjutkan nanti 10 orang yang lain, terus seperti itu sampai 12 kilometer. Jadi diatur oleh Nabi setiap 40 hasta dikerjakan oleh 10 orang. Maka semacam itu dilakukan oleh Nabi dalam pengaturan agar cepat khandak ini digali. Sehingga, ya, Nabi SAW, ya, ikut serta langsung menggali khandak tersebut. Ya. Dan sahabat pun, ya, menjadi, ya, tambah bersemangat ketika Rasulullah SAW ikut serta dalam penggalian khandak. Ya. Kemudian Nabi SAW pada masa khandak, penggalian khandak tersebut, dan ini Bapak Ibu, ini adalah amal jabbar, ya, amal yang sangat susah. Dan penggalian khandak ini selesai selama 2 minggu saja. Cuma 2 minggu mereka selesai menggalikan, ya.
Kita pakai traktor, pakai mesin pengangkut itu belum tentu itu selesai dalam 2 minggu. Ini 2 minggu selesai. Ya. Dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan pada saat itu kota Madinah, sahabat pada saat itu dalam kondisi ya masa-masa penciklik. Ya, tidak panen ya. Makanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mensifati, kata Anas, kana ahlul khandaq yu'tuna bimil'i kafiyin min asy-sya'ir. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya orang Khandaq itu dibawakan dengan segenggam dari syair. Syair itu adalah dari gandum. Kemudian fayusna lahum bi ahalatin sankhah. Maka dibikinlah makanan dengan ihala sankhah. Ihala sankhah itu adalah jenis makanan yang mana gandum tersebut dicampur dengan minyak, yang mana minyaknya itu sudah berubah baunya, sudah berubah warnanya, minyak yang sudah lama. Ya, sehingga makanan itu jadi dimakan dia berbau. Saking kelaparannya para sahabat pada saat itu. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW, sebagian sahabat menampakkan kepada Nabi SAW ya bahwasanya mereka kelaparan. Disebutkan oleh Abu Talha Al-Ansari, kata Abu Talha, syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' farafa'na an butunina an hajrin farafa'a sallallahu alaihi wasallam an hajrain. Kata Abu Talha Al-Ansari, maka kami para sahabat datang kepada Nabi mengadukan tentang kelaparan, sampai di antara sahabat mengganjal satu batu di dalam bajunya untuk menahan rasa lapar. Maka sahabat ini menampakkan bahwasanya dia diganjal dengan satu batu. Kemudian Nabi pun mengangkat baju beliau mengganjal dengan 2 batu. Menunjukkan bahwasanya Nabi itu lebih lapar daripada mereka. Maka melihat keadaan yang demikian, Jabir bin Abdullah ketika melihat Nabi SAW diganjal dengan 2 batu, maka Jabir bin Abdullah beliau ada sedikit punya daging, ya, punya roti dan punya daging. Maka Jabir bin Abdullah pun mendatangi Nabi berbisik, wahai Rasulullah, di rumah ulun ada daging dan roti. Wahai Rasulullah, silakan datang. Berbisik istilah Jabir, karena cukup hanya untuk 2-3 orang saja. Yang bergawi ini ribuan, ya 1000 orang lebih, kurang lebih bergawi. Kemudian setelah Jabir bin Abdullah mengasih tahu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berdiri, ya. Kemudian Nabi pun ya meninggikan suara beliau dengan suara yang keras. Kata beliau, ya akhlul khandaq, akhukum Jabir a'addakum walimatan. Kata Nabi SAW, wahai ahlu khandaq, sesungguhnya saudara kalian Jabir sudah menyiapkan makanan di rumah untuk kalian. Jabir bingung, ini 2-3 orang 1000 ikut datang ke apa ini? Ya. Maka Jabir bin Abdullah pun bingung. Ya. Kemudian Jabir pun ya berkata kepada istrinya, ini apa ini? Nabi mengiau, banyak sahabat datang. Kemudian istri Jabir bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Kata beliau, hal a'lamtahu anna at-ta'am la yakfi illa rajulan aw rajulain? Wahai Jabir, apakah engkau sudah ngasih tahu Nabi bahwasanya makanan yang kita sediakan ini hanya cukup 1 atau 2 orang saja? Paling banyak 2 orang, engkau dengan Rasulullah, tidak bisa yang lain. Sudah engkau kasih tahu? Kata Jabir, sudah dikasih tahu oleh Nabi. Nabi paham. Kemudian kata istri Jabir, menenangkan Jabir bin Abdullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW ketika datang ke rumah Jabir dan bersama beliau 1000 sahabat datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Jabir, kata Nabi SAW, biarkan saya yang membagikan. Ya, biarkan dia di atas kompuk, saya yang membagikan, kata Nabi SAW kepada Nabi. Menyuruh masuk 10 orang sahabat, dibagikan oleh Nabi roti dan daging, keluar 10, masuk lagi 10, terus semacam itu. Masuk 10, keluar 10, dan Nabi yang membagikan, ya, maka semuanya mendapatkan makanan. Ya, ini di antara mukjizat Nabi SAW. Semuanya mendapatkan makanan, dan Nabi SAW beliau terakhir yang memakan makanan tersebut. Dan semacam itu sunnahnya, ya. Yang menjamu adalah yang terakhir, bukan yang menjamu berdahulu menyimpan. Kalau habisan kena ya disimpan berdahulu. Kadang-kadang panitia kayak itu, Injak.
Panitia dulu menyimpan, menyetok dulu ya. Kalau ya sudah habis, jadi panitia kada pernah kehabisan biasanya. Padahal sebenarnya tidak ya. Panitia itu orang yang paling terakhir makan. Kalau yang lain tidak makan, harus ada yang makan. Tidak boleh dia makan sebelum yang lain semuanya makan. Nabi SAW melakukan demikian. Ya. Maka Nabi yang terakhir makan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW ketika mengatur sahabat, beliau mengatur, dan ini butuh manajemen yang luar biasa. Menggali 12 kilo dengan alat seadanya, ini manajemen yang luar biasa. Menggerakkan 1000 orang bukan sesuatu yang gampang. Ini butuh ilmu tersendiri ya, mengatur hal semacam ini. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam mengatur tersebut. Rasulullah SAW mengatur para sahabat dengan kelembutan, dan kadang Nabi SAW mengatur dengan ketegasan. Ya. Nabi SAW kadang ya lembut, ya. Ada sahabat yang minta izin, diizinkan oleh Nabi, ya. Dan Nabi SAW beliau mengatur juga dengan ketegasan. Tidak boleh ada yang ya tidak kerja, semuanya bekerja. Semacam itu. Ya, karena seorang pemimpin dia harus memiliki ketegasan. Tidak boleh pemimpin itu lembut terus. Karena pemimpin itu kalau lembut terus, dia akan ya dicintai oleh anak buahnya tapi tidak dihormati. Dia dicintai tapi tidak memiliki wibawa. Makanya kalau pemimpin itu lemah, apa aja anak buahnya kada apa-apa. Nah, apa aja anak buahnya minta dipenuhinya berataan, dia disukai oleh anak buahnya tapi tidak memiliki wibawa. Tapi kalau pemimpin itu keras, ya, tegas, ya, maka dia tidak disukai oleh anak buahnya, tapi anak buahnya taat. Ya, anak buahnya taat, dia keras, ya, tegas, tidak disukai. Ini, ya, banyu aja ada titik loh sini. Ya, anak buahnya ya tidak suka, tapi dia akan ditaati. Ya, maka seorang pemimpin dia harus mengumpulkan dua hal, agar dia dicintai dan ditaati. Dia harus mengumpulkan kelembutan dan ketegasan sehingga dia dicintai dan juga dia disegani. Ya, makanya pemimpin itu kalau tegas jangan memakai tangan dia, tangan anak buahnya, suruh tegas, dia yang lembut. Harus kayak gitu, ya. Orang kalau memimpin sesuatu ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang tegas. Jadi yang lembut ini membisai. Ya, kalau ada yang sesuatu apa-apa ini membisai, kada apa-apa istilahnya. Isuk dihijiknya pulang. Ini membisai, macam itu harus kayak gitu. Kalau manusia harus demikian, harus diingatkan demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak hanya lembut dia dan tegas beliau, Nabi SAW juga mengangkat derajat, mengangkat semangat para sahabat. Sehingga Nabi SAW memotivasi para sahabat. Ketika Nabi SAW memukul batu, ya, batu itu susah dipecahkan oleh para sahabat. Karena Anda tahu, menggali di sana di kota Madinah bukan menggali di wadah kita di Banjar. Di Banjar sini di tempat kita ini nyaman banget menggali. Di sana batu, ya, tanahnya batu. Yang menggali adalah batu. Makanya orang bikin pondasi kada perlu ke batu pondasi. Ya, sana batu. Sehingga menggali itu adalah dipecahkan itu adalah batu. Para sahabat ketika menggali susah, ada batu besar, tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW beliau yang ya mengambil alih, kemudian Nabi pun memukul batu tersebut. Dipukul oleh Nabi dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kemudian keluar percikan api karena saking kerasnya. Kemudian kata Nabi SAW, Utitu mafatihus Syam, wallahi inni la anzu qusur al-humur as-sa'ah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya akan diberikan kunci ya istana Syam, yaitu orang Romawi. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, saya melihatnya dari sini. Kemudian Nabi pun memukul kembali batu tersebut, pukulan yang kedua, maka terputus, ya, pecah sebahagian. Kemudian Nabi berkata Allahu Akbar. Utitu mafatihu Faris wa inni la absur qasrul madainul abidul an. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya aku diberikan kunci, kata Nabi SAW, akan aku taklukkan Persia. Ya, dan aku telah melihat istananya
dari tempatku ini, kata Nabi SAW, di Madain yang berwarna putih sekarang. Kemudian Nabi pun ya memukul dengan pukulan yang ketiga. Sisa batu yang belum dipecahkan, dipukul oleh Nabi SAW. Kemudian terbelahlah batu tersebut. Nabi pun mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatihul Yaman, wallah ini la absur abwab sun'a min makani. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya diberikan, kata Nabi SAW, ya, kunci Yaman, artinya dibukakan bagi saya kota Yaman, dan saya melihat, kata Nabi SAW, pintu kota San'a dari tempatku ini. Maka ini subhanallah, Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat, ya. Dan ini tentu juga mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah bahwa 3 negara tersebut akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan faedah dari ini adalah Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabatnya. Jangankan bagian ini, Romawi, Persia akan kita taklukkan. Negara adidaya pada saat itu, kata Nabi, akan kita taklukkan. Apalagi bagian-bagian ini nyaman mana? Iya, ini memberikan semangat. Dan ini kata para ulama, contoh ya, seorang pemimpin, seorang guru itu harus dia memberikan semangat, bukan memberikan memutuskan semangat. Karena ada sebagian orang itu kadang-kadang subhanallah suka memutuskan semangat. Ada sebagian guru kadang memutuskan semangat. Ya, aku hendak memberi ikam soal, insya Allah berataan ini kada kau menjawab. Nah, orang don berataan, ya, lemah berataan, ya. Ya, aku akan berikan soal yang ngelih benar, ya, macam. Maka tidak seperti itu di dalam mendidik, ya. Nabi SAW di dalam keadaan yang sempit semacam ini, Nabi naikkan semangatnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika digali oleh para sahabat parit tersebut, khandak tersebut, maka jadi dalam 2 minggu. Kemudian Nabi SAW, strategi Nabi SAW, pasir, tanah yang penggalian itu, kata Nabi, tumpuk di tempatnya kaum muslimin. Karena 2 sisi orang kafir, sisi kaum muslimin. Kata Nabi, tumpuk ya pasir tersebut, tanah tersebut, galian tersebut di tempatnya sisinya kaum muslimin. Kemudian ketika selesai penggalian, tidak berapa lama datanglah pasukan orang kufar Quraisy dengan sekutu-sekutunya 10.000 orang. Ketika datang 10.000 pasukan ini, ya, orang Quraisy pun kaget. Orang Quraisy ini sudah berhitung bagaimana berperang seperti ini. Strategi mereka sudah mereka susun yang setengah matang. Tapi mereka tidak menghitung tentang parit ini. Ya. Akhirnya ya, orang kufar Quraisy ya, kaget ketika sampai hendak masuk kota Madinah dihadang dengan parit. Sedangkan orang Arab belum pernah berperang dengan parit. Dan ini sesuatu hal yang baru bagi orang-orang Quraisy. Sehingga orang Quraisy ini kebingungan, tidak bisa. Orang Quraisy ketika mereka memanah, sahabat bersembunyi di bawah tanah tadi yang ditumpuk. Jadi orang Quraisy dan disusun oleh Nabi SAW sahabat. Jadi kuda Quraisy itu kesana kemari diiringi oleh para sahabat. Karena kuda itu ingin meloncati. Ya, kuda bisa meloncati. Ya. Tapi diiringi oleh para sahabat. Setiap kali mau loncat, kudanya jatuh ke parit, dipanah oleh sahabat. Ya. Sehingga orang kufar Quraisy pun kebingungan. Kata kufar Quraisy, percuma kita panahnya bersembunyi di bawah tanah, tidak kena. Ya. Ya. Walaupun ada sebagian sahabat kenapa panah, maka ada keputusasaan sehingga sebagian orang kufar Quraisy berusaha untuk mencari celah yang jaraknya pendek, karena kalau bentuk melengkung itu pasti ada yang tidak sesuai 5 meter karena agak sempit, ya. Maka dia mencari celah yang sempit tersebut, maka didapatkan oleh Amr ibn Abdul Wud. Amr ibn Abdul Wud ini ada penunggang kuda yang handal dari orang kufar Quraisy. Maka Amr ibn Abdul Wud pun dia berusaha mencari celah, dia ketemukan celah tersebut. Maka Amr Abdul Wud pun dengan kudanya dia loncati dan dia berhasil melewati ya khandak tersebut, melewati parit tersebut. Ketika Amr ibn Abdul Wud masuk ya ke dalam barisan kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib pun menghadangnya. Maka terjadilah duel antara Amr ibn Abdul Wud dengan Ali bin Abi Thalib, dan Allah menangkan Ali bin Abi Thalib, bisa membunuh Amr ibn Abdul Wud. Kemudian ya, tidak hanya Amr ibn Abdul Wud saja yang bisa masuk ya.
Pada saat itu juga ya, masuk pula ya Ikrimah bin Abi Jahal dan Darar ibnu Khattab. Darar ibnu Khattab ini ya saudaranya Umar. 3 orang ini bisa melewati Khandaq. Jadi semuanya gagal. Kuda-kudanya orang-orang kufar Quraisy itu gagal ingin melewati Khandaq, nggak bisa. Tapi 3 orang ini bisa. Di antaranya ada Amr Abdul Wud, Ikrimah bin Abi Jahal dan Darar ibnu Khattab. Tapi kedua-duanya ya ketika melihat Amr Abdul Wud ya kalah ya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, maka mereka kembali lagi. Mereka kembali lagi. Kemudian sebahagian orang kufar Quraisy melihat ada celah yang jarak yang pendek di Khandaq tersebut, maka mereka menuju ke sana. Kemudian Nabi SAW mengirimkan pasukan untuk berjaga-jaga di sana. Maka berusaha kuda-kuda tersebut meloncati tapi tidak bisa. Dan Nabi mengirimkan batalion di sana untuk ya memanahi orang-orang kufar Quraisy. Sehingga berhari-hari orang kufar Quraisy di sana penuh penuh putus asa. Dan sahabat Nabi pun meladeni. Jadi setiap kali ada pergerakan sahabat mengiringi. Jadi kufar Quraisy berjalan diiringi oleh sahabat di sini. Mundur diiringi lagi oleh para sahabat. Sampai-sampai disebutkan dari habis subuh orang kufar Quraisy berjalan mencari celah, diiringi terus oleh para sahabat Nabi sampai sebagian sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak sempat sholat zuhur dan asar. Habis waktunya. Makanya kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Mala Allahu buyutahum kubura." Kata Nabi SAW, "Mala Allah kuburahum nara." Kata Nabi SAW, ya, "Malallahu alaihim buyutahum wa kuburuhum nara kama syagaluna an salatil wusta hatta ghabat syams." Kata Nabi SAW, semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, kata Nabi. Karena kita disibukkan oleh mereka sehingga ketinggalan sholatul wusta, ketinggalan sholat asar. Kenapa? Karena untuk berjaga-jaga tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat keputusasaan tersebut datanglah seorang Yahudi, yaitu yang bernama Huyai ibnu Akhtab. Yahudi Huyai ibnu Akhtab ini ya, dia mendapatkan ide. Kata dia, "Wahai orang kufar Quraisy, insyaallah kabar gembira akan datang kepada kalian." Maka Huyai ibnu Akhtab ini pun datang kepada kepala Bani Quraidah, yaitu Ka'ab ibni Asad. Ka'ab ibni Asad ini adalah kepalanya Bani Quraidah. Kemudian Huyai ibn Akhtab mengajak kepada Ka'ab ibni Asad untuk bersekutu bersama mereka. Bani Quraidah tadi adalah pertahanan di Tenggara, ya, perumahan-perumahan Bani Quraidah. Sehingga Huyai ibn Akhtab melihat tidak ada celah lain masuk ke kota Madinah kecuali melewati perkampungan Bani Quraidah. Maka Huyai ibn Akhtab pun diplomasi, negosiasi dengan Ka'ab ibn Asad. Kemudian ya, apa dikatakan oleh Ka'ab ibn Asad ketika mendengar ya ajakan oleh Huyai ibn Akhtab? Kata Ka'ab ibn Asad mengatakan, "Ji'tani wallahi badal ad-dahr waihaq ya Huyai fada'ni wa ma ana alaih fa inni lam ara min Muhammadan illa sidqan wa wafaan." Kata Ka'ab ibni Asad, "Kamu datang hanya untuk ini," kata dia, "tinggalkan aku. Wahai Huyai, sesungguhnya saya tidak melihat dari Muhammad kecuali dia menepati janjinya dan dia ada orang yang berkata benar." Kemudian Huyai bin Akhtab merayu lagi. Akhirnya Ka'ab bin Asad pun mau. Terpancing dengan gombalan Huyai ibni Akhtab agar membukakan jalan bagi orang-orang kufar Quraisy dan sekutunya masuk dari perkampungan Bani Quraidah. Dan hal ini didengar oleh Nabi SAW. Nabi SAW menaruh intel. Karena Nabi tahu orang Yahudi, mereka adalah orang pengkhianat. Maka Nabi SAW pun cemas. Di dalam peperangan pun Nabi cemas. Maka Nabi SAW memperhatikan pergerakan Bani Quraidah. Apa yang mereka lakukan?
Karena kalau itu dibuka, maka akan sangat bahaya. Ketika terdengar oleh Nabi SAW bahwasanya Bani Quraidah bersepakat dengan Huyai bin Akhtab untuk memberikan jalan masuk ke kota Madinah, maka di sini Nabi SAW khawatir. Akhirnya pun beliau mengirim sebagian pasukan berada di dalam kota Madinah. Kenapa dikirim Nabi? Karena perkampungan Bani Quraidah kalau itu kebobolan langsung masuk ke dalam jantung kota Madinah. Sedangkan di dalam kota Madinah itu ada para wanita dan anak-anak kecil. Ditaruh oleh Nabi SAW, semua laki-laki berjaga-jaga. Mendengar tersebut pun Nabi mengirim sebagian pasukan untuk melindungi anak-anak dan wanita ketika berada di kota Madinah. Di saat itu pula Nabi pun bingung. Karena kalau pasukan berkurang, mengirim sebagian, ada sebagian orang berada di kota Madinah, maka ini kesempatan bagi orang kufar Quraisy ingin menerobos hendak karena berkurangnya yang berjaga-jaga. Maka Nabi SAW pun memikirkan cara, bagaimana caranya agar orang-orang ini ya mereka mundur dan kalah dalam peperangan. Dan di sini Nabi SAW keadaannya berbalik. Yang asalnya Nabi ya menang, mereka terdesak, sekarang kondisinya berbalik. Nabi dan para sahabat sekarang ini terdesak. Kenapa? Karena mereka akan masuk dari apa? Dari Bani Quraidah. Maka Nabi SAW pun memikirkan cara. Ya. Sebelum itu Nabi memastikan apakah betul-betul Bani Quraidah ini mengingkari janji. Nabi mengutus seseorang untuk bertanya, apakah mereka masih setia apa tidak? Kemudian Nabi mengutus seorang, kemudian orang ini pun bertanya, amaziltum alal ahdi, wahai Bani Quraidah, apakah kalian masih sesuai dengan kesepakatan? Mendengar hal tersebut, orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi ini, apa yang mereka katakan? Ya, kata mereka, man Rasulullah, la ahda bainana wa baina Muhammad wa la aqda. Kata mereka, siapa itu Rasulullah? Kami tidak ada perjanjian dengan Muhammad dan tidak ada akad di antara kita dengan Muhammad. Mulai bertingkah orang Bani Quraidah. Kemudian ya, Nabi SAW berpesan kepada utusan ini, kata Nabi SAW, jika khabar ini benar yang saya dengar, bahwasanya mereka berkhianat, kata Nabi, fa'alhinu li lahnan a'rifuhu wa la taftu fi a'dadin nas. Kata Nabi SAW, kalau benar khabar itu mereka berkhianat, kata Nabi, berikan aku isyarat yang tidak dipahami kecuali aku, kata Nabi SAW. Dan jangan engkau sampaikan kepada manusia. Tapi jika itu tidak benar, engkau, kata Nabi SAW, umumkan dengan terang-terangan bahwasanya Bani Quraidah mereka bersama kita. Maksud Nabi apa? Memberikan isyarat agar semangat sahabat ini tidak turun, yang berperang, sehingga mereka masih menganggap keadaan masih normal. Maka sahabat ini pun ketika mengetahui orang-orang Bani Quraidah berkhianat, maka sahabat itu pun mengatakan kepada Nabi, udhalun wal qarrah. Wahai Rasulullah, mereka Udhal dan Qarrah. Udhal dan Qarrah itu adalah sebuah kabilah yang berkhianat kepada Nabi SAW ketika meminta dikirimkan penghafal Quran, yang dibunuh para penghafal Quran. Maka Nabi tahu mereka berkhianat, dan Nabi berusaha menyimpan hal ini. Tetapi subhanallah ya, hal tersebut pun tersiar di kalangan kaum muslimin karena berita itu cepat sampainya. Maka masuklah ke dalam hati kaum muslimin bahwasanya orang-orang Quraidah berkhianat. Maka Nabi pun berpikir bagaimana caranya mengatasi pengkhianatan Bani Quraidah ini, dan bagaimana cara mengusir orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya pun Nabi memikirkan menawari harta kepada orang Yahudi. Nabi ingin menawarkan harta kepada orang Yahudi tapi tidak jadi. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi orang yang kaya raya, sedangkan mereka berkhianat. Kemudian Nabi juga memikirkan menawarkan harta kepada orang Quraisy. Ya, maka Quraisy tidak mungkin bisa ditawarkan harta karena mereka berperang untuk agama mereka. Satu-satunya kemungkinan ditawarkan harta adalah Bani Ghatafan dan Bani Sulaim. Dua orang ini satu-satunya bisa ditawarkan harta. Akhirnya pun Nabi SAW mengajak ya, kepala ya, Bani Ghatafan
yaitu Uyainah ibni Hisan dan Haris ibni Auf. Dua orang ini kepala kabilah dari Bani Ghatafan diajak oleh Nabi berunding dengan perundingan yang sangat rahasia. Inti dari perundingan tersebut, Nabi menawarkan kepada kabilah ini sepertiga dari hasil panen kota Madinah diserahkan kepada kabilah mereka. Kata Nabi SAW, sepertiga hasil pertanian kota Madinah kami serahkan kepada kalian. Bani Ghatafan itu bertetangga dengan kota Madinah. Maka Uyainah ibni Hisan dan Haris ibni Auf setuju. Karena mereka datang ke kota Madinah untuk harta. Karena dikasih uang sama orang Yahudi. Dan ini dikasih oleh Nabi lebih ganda lagi. Sepertiga dari harta hasil pertanian kota Madinah. Tetapi Nabi bersyarat. Kata Nabi, ini bukan sesuatu yang disepakati dengan saya dengan Aus dan Hajrat. Saya harus berunding dulu, kata Nabi. Tapi ini tawaran dari saya. Kalau Aus dan Hajrat setuju, kata Nabi, maka kita sepakati perjanjian ini. Taib, ditunggu oleh mereka. Akhirnya Nabi memanggil sahabat Nabi SAW, dari sahabat Nabi SAW, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Maka Nabi SAW itu pun berunding kepada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi ceritakan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah tentang tawaran beliau kepada orang-orang Bani Ghatafan. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, hal hadha amrun tuhibbuhu fanasna'ahu am syai'in amarakallahu bihi labudda lana minal amal bihi am syai'in tasna'uhu lana. Kata Sa'ad ibn Mu'ad, wahai Rasulullah, apakah perkara ini engkau mensukainya dan engkau melakukannya, ataukah perkara ini perintah dari Allah dan kita wajib melaksanakannya, ataukah ini cuma semata-mata ide darimu wahai Rasulullah, atau ini semata-mata pemikiranmu? Kemudian kata Nabi SAW, ini dari saya. Ini pemikiran dari saya. Kemudian kata Sa'ad ibn Mu'ad, beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah. Kata beliau, ya Rasulullah, qad kunna wa haula'i al-syirk billah wa ibadatul awsan la na'budullah wa la na'rifuh wa hum la yuti'una ay ya'kulu wa hum la yatma'una ay ya'kulu minha samaratan wahidan illa qiran aw bi'an afahina akramana Allah bil Islam wa hadana bihi wa azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana ma lana bihadha min hajatin wallahi la nu'tihim illa as-sayf hatta yahkumullah bainana wa bainahum. Kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami dan bersama Bani Ghatafan itu dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dulu kami menyembah berhala wahai Rasulullah, dan kami tidak beribadah kepada Allah dan kami tidak mengenal Allah. Dan mereka tidaklah memakan, kata Sa'ad bin Mu'ad, buah-buahan dari kota Madinah ini cuma sekedar karena mereka tamu. Kata Sa'ad, mereka tidak mungkin bisa memakan buah-buahan dari kota Madinah yang tidak akan kami serahkan, kecuali ketika mereka datang bertamu. Kemudian kata beliau, apakah ketika Allah muliakan kita dengan Islam dan Allah berikan petunjuk kita dengan Islam dan Allah angkat derajat kita dengan Islam, kita mengasih harta kita kepada mereka wahai Rasulullah? Sesungguhnya kita tidak pernah berhajat, kita tidak perlu berhajat dengan mereka, dan demi Allah kami tidak akan menyerahkan harta kami kepada mereka kecuali dengan pedang. Kata Sa'ad ibn Mu'ad, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wahai Rasulullah, Bani Ghatafan ini waktu kita masih musyrik saja, kata beliau,
bahwasanya Bani Ghatafan ini tidak pernah memakan buah-buahan kami, tidak pernah kami cerahkan. Kecuali mereka makan buah kami ketika mereka bertamu. Apakah setelah kita masuk Islam, kita mungkin dengan Islam, kita kasih harta mereka, sedang musyrik kita kada pernah mengasih. Waktu musyrik saja kita kada pernah mengasihi mereka. Apakah mereka masuk Islam kita kasih, wahai Rasulullah, kita dimuliakan dengan Islam? Tidak, kata Sa'd bin Mu'adz. Ya, kita lawan mereka dengan pedang. Ya. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah, saya setuju dengan Sa'd bin Mu'adz. Dua ya, kabilah ini, Aus dan Khazraj ini sepakat bahwasanya mereka tidak mau menyerahkan. Akhirnya pun Nabi mengasih tahu kepada Bani Ghatafan bahwasanya para musyawarah di kalangan para sahabat tidak mau menyerahkan sepertiga buah-buahan mereka kepada Bani Ghatafan. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Mu'adz itu betul. Ya, apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah itu betul. Ya, kenapa? Karena ya menjadi ancaman bagi kota Madinah. Ya, ketika mereka tunduk dengan Bani Ghatafan. Ya. Padahal ya mereka bertetangga. Dan ketika mereka tidak mau, itu menunjukkan bagaimana kuatnya orang-orang Madinah, kuatnya kaum muslimin. Dan ini juga setidak-tidaknya menjadikan orang-orang Bani Ghatafan mereka berada dalam keadaan ketakutan. Kemudian Nabi SAW pun berusaha keras ya, bagaimana caranya untuk keluar dari masa yang susah ini. Karena Bani Quraidah sudah membukakan pintu mereka, membukakan karpet merah untuk orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya. Di saat yang sama, Sa'd bin Mu'adz ketika berjalan-jalan memantau pasukan orang kufar Quraisy, kena anak panahnya orang kufar Quraisy. Mengenai anak panah itu kepada Sa'd bin Mu'adz. Padahal usia beliau pada saat itu baru 37 tahun. Kemudian beliau berdoa kepada Allah ketika terkena panah tersebut dan luka beliau sangat parah. Maka beliau pada saat itu berdoa kepada Allah. Kata beliau, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabbu ilayya an ujahidahu fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh. Allahumma fa inni adhun annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum fa in kana baqiya min harbi quraisy shay fa abqini lahum hatta ujahidum fika wa in kunta wada'ta al-harba fabjirha waj'al mautati fiha. Kata beliau, ya Allah, engkau tahu tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini selain aku berjihad di jalanmu terhadap kaum yang mendustakan rasul-rasulmu dan yang mengeluarkan rasulmu dari daerahnya, dari negaranya. Ya Allah, jika seandainya peperangan ini sudah tidak ada lagi antara kami dengan mereka, dengan orang kufar Quraisy, maka kalau ada peperangan yang tersisa, masih ada peperangan tersisa, maka kata Sa'd bin Mu'adz, ya Allah panjangkanlah usiaku sampai aku bisa berjihad melawan mereka, berjuang bersama Rasulmu. Tetapi jika seandainya peperangan ini usai, maka ya Allah matikanlah aku. Enggak apa-apa engkau matikan aku, ya. Dan engkau matikan aku di dalam penyakit ini, dalam musibah ini. Sa'd bin Mu'adz berdoa kepada Allah, kalau seandainya peperangannya usai, kata beliau, kada apa-apa ya Allah engkau matikan aku akibat panah ini. Tapi kalau seandainya peperangannya masih, ya Allah jangan engkau matikan sampai peperangan ini selesai. Maka subhanallah, di saat Nabi SAW dalam keadaan yang sangat genting, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan 3 macam pertolongan. Pertama, datang pertolongan Allah, ada seorang yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud. Nu'aim ibn Mas'ud ini adalah seorang pemuka dari orang Ghatafan. Seorang pemuka dari orang Ghatafan. Ketika terjadi peperangan, ketika dia mendengar pengkhianatan Bani Quraidah kepada Nabi, maka terbesit di hatinya untuk memeluk agama Islam. Terbesit hatinya dalam memeluk agama Islam. Akhirnya pun Nu'aim ibn Mas'ud ini datang kepada Nabi SAW mengumumkan keislamannya. Kata Nu'aim, ya Rasulullah, inni qad aslamtu
wa inna qaumi Ghatafan lam ya'lamu bi islami famurni bima syi'ta. Kata Nu'aim bin Mas'ud, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berislam dan kaumku Bani Ghatafan tidak tahu aku ini masuk Islam. Perintahkan aku wahai Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada kepada Nu'aim bin Mas'ud, kata Nabi SAW, "Fakhadhil 'anna mastata'ta fa innal harba khida'ah." Lihat. Kata Nabi SAW, wahai Nu'aim, kalau engkau bisa menipu mereka semua, lakukan, kata Nabi. Sesungguhnya perang ini adalah tipu daya. Peperangan itu boleh menggunakan tipu daya, unsur dusta ya di dalam peperangan boleh. Karena perang itu khida'ah, kata Nabi, perang itu boleh seorang melakukan tipu daya. Maka Nu'aim bin Mas'ud pun dengan kecerdikannya dia bisa menipu semuanya ini. Karena tidak ada yang tahu dia masuk Islam. Akhirnya mulailah datang Nu'aim kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Nu'aim, ya singkat cerita, Nu'aim datang kepada Bani Quraidah. Kata Nu'aim, wahai Bani Quraidah, sesungguhnya kalian ini adalah tetangganya Nabi SAW. Kalau seandainya kalian kalah dalam peperangan, orang Quraisy gampang ditinggal balik ke daerahnya, balik ke kota Makkah. Kalian di sini dihabisi oleh Muhammad. Tidak mungkin orang-orang kufar Quraisy membantu kalian. Terus gimana Nu'aim agar keselamatan kita terjamin? Kata Nu'aim, minta gadaian jaminan harta mereka. Sehingga kalau harta mereka ada pada kalian, mereka tidak mungkin meninggalkan kalian. Akhirnya pun, betul juga Nu'aim ini ya. Nu'aim pun datang lagi kepada orang-orang Quraisy. Nu'aim datang, wahai orang Quraisy, ya. Mereka tidak tahu Nu'aim baru masuk Islam. Wahai orang Quraisy, sesungguhnya orang Yahudi berkhianat kepada kalian. Karena orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkhianat kepada kalian. Maka kalau seandainya mereka meminta ya harta kalian, jangan kalian kasihkan. Karena harta itu akan mereka kasihkan kepada Nabi Muhammad dan pasukannya. Kata orang Quraisy. Akhirnya pun Nu'aim pun datang lagi kepada Bani Ghatafan. Kata Nu'aim kepada Bani Ghatafan, Nu'aim sengaja mengasih surat kepada Bani Ghatafan hari Sabtu. Kata Nu'aim, wahai Bani Ghatafan, sesungguhnya banyak tewas di antara kalian. Minta sama orang Yahudi Bani Quraidah untuk mengirimkan tentaranya dia, orang-orang Yahudi, untuk kalian. Sesungguhnya saya mendengar orang Yahudi sudah berkhianat pada kalian. Kalau dia tidak mengirimkan tentaranya, maka itu tanda mereka berkhianat kepada kalian. Dan kalian tahu orang Yahudi beribadah hari Sabtu, tidak boleh berperang dia. Iya. Maka dua kabilah ini datang, Ghatafan dan Quraisy, datang kepada Bani Quraidah. Akhirnya pun datang Quraisy ya, meminta apa? Orang-orang Bani Quraidah untuk bersama mereka berperang. Ghatafan pun juga demikian. Kemudian orang Yahudi pun minta jaminan harta. Bujur kata Nu'aim ini. Iya, bujur. Orang Yahudi menganggap bujur kata Nu'aim. Kata orang musyrikin pun juga menganggap bujur kata Nu'aim. Akhirnya terjadilah pertikaian di antara mereka. Akhirnya Bani Quraidah tidak membukakan pintu. Tidak membukakan pintu untuk orang-orang Quraisy dan orang-orang Bani Ghatafan. Sehingga terjadi pertengkaran yang sengit. Di saat itulah Nabi SAW merasa sudah tenang ya. Akibat Nu'aim bin Mas'ud memperondakkan ya siasatnya orang-orang Yahudi. Kemudian pertolongan Allah yang kedua kepada Nabi SAW, Allah kirimkan rih tentak, yaitu angin yang kencang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, Allah kirimkan angin yang sangat kencang. Sehingga angin-angin tersebut pun menerbangkan tenda-tenda mereka. Panci-panci mereka terbalik. Dan Anda tahu tadi tanah pasir ditaruh ditumpuk itu diterbangkan ke arah orang-orang kufar Quraisy. Kerikil-kerikil ya menimpa tenda-tenda mereka. Sehingga mereka tentu orang ketika dia berada di dalam pengepungan membuat tenda tidak seperti orang berada dalam rumah. Ketika ada angin kencang yang begitu dahsyat,
maka mereka tidak ada lagi tempat untuk perlindungan. Dan sudah 25 hari mereka mengepung, tidak ada hasil. Bani Quraidah berkhianat. Akhirnya pun pada saat itu juga, malam itu juga, orang-orang kufar Quraisy memutuskan untuk pulang ke kota Mekah. Dan Bani Ghatafan memutuskan untuk balik ke tempat mereka. Pada saat itulah pulanglah orang-orang kufar Quraisy. Pertolongan Allah ketiga adalah dengan Allah mengirimkan para malaikat. Bahwasanya malaikat berperang bersama Nabi ketika menyerang Bani Quraidah. Taib. Setelah orang kufar Quraisy berperang, ya, maka kaum muslimin pun merasa aman, ya, mereka merasa tenang, ya. Nabi SAW beliau pun balik ke rumahnya, ya, ketika beliau meletakkan senjata perang beliau, datang Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, ambil senjatamu, pergi ke Bani Quraidah. Karena belum selesai urusan dengan Bani Quraidah, ya. Maka insya Allah nanti cerita Bani Quraidah panjang nih ya. Nanti kena waktu ya. Insya Allah nanti kita teruskan nanti insya Allah. Baik. Mungkin sisa waktu yang ada yang bertanya silahkan. Okay. Bismillah. Ustadz, izin ada 2 pertanyaan. Pertama, ide perang Khandaq kan dari sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Namun di sini kita ingin mengetahui kaidah ataupun juga sisi syariah itu bagaimana menerima pendapat dari ya anggap aja lah dari luar Islam, walaupun Salman sudah masuk Islam. Apakah itu berlaku di zaman Nabi dan bagaimana kalau seandainya itu ditarik dengan zamannya saat ini? Kita untuk mengambil satu ilmu yang berasal dari luar Islam. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, kalau memang berkenan, apakah bisa Ustadz menambahkan lagi faidah dari cerita Ummul Mukminin kemarin terkait dengan harta, fitnah harta? Apakah ada lagi faidah-faidah yang lebih utama lagi selain dari fitnah harta dari pertemuan kemarin? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Salman disebutkan ya di dalam sebagian buku yang mengatakan Salman Al-Farisi itu diriwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan yang mengusulkan itu ada Salman Al-Farisi. Tapi kalau kita lihat konteks hadis, cerita, disebutkan cuma rajulun, seorang laki-laki. Tidak disebutkan dari Persia. Tapi Ibnu Ishaq mentansis bahwasanya itu adalah Salman Al-Farisi. Tapi hadis yang sahih tidak menyebutkan dari Persia. Tapi hampir ahlu sejarah mengatakan itu adalah pendapat Salman Al-Farisi. Kemudian pendapat Salman Al-Farisi ini, apakah anggaplah itu riwayat mengatakan itu dari pendapat Salman Al-Farisi? Apakah pendapat Salman Al-Farisi ini apakah semacam itu juga boleh kita terima? Pendapat-pendapat orang ya baru masuk Islam kemudian dia berpendapat, apakah boleh kita terima pendapatnya? Tentu saja boleh ya. Kalau pendapatnya benar sesuai dengan kaidah. Makanya itu pentingnya musyawarah ya. Maka Nabi bermusyawarah para sahabatnya, kemudian diambil sebuah kesepakatan. Mereka menerima pendapatnya Salman. Makanya kata para ulama, la khaba man ishtashar. Tidak akan pernah rugi orang yang bermusyawarah dalam suatu perkara. Maka Nabi bermusyawarah, kemudian mereka sepakat dan setuju terhadap pendapat Salman. Ya karena pendapatnya bagus. Sebab itu pula kalau ada orang baru masuk Islam kemudian berpendapat misalnya, selama pendapatnya bagus kita terima, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kesalahan yang ada saat ini adalah, kebanyakan yang ada saat ini adalah banyak orang itu berlebihan kepada orang yang baru masuk Islam. Sehingga kadang-kadang ada sebagian orang itu baru masuk Islam, kemudian dijadikan dia sebagai dai, kadang-kadang penceramah, apa macam. Maka sehingga terdapat kesalahan yang begitu banyak di dalam ceramah-ceramah mereka. Dan betul ya, orang yang dulunya pada agama tertentu, kemudian dia masuk Islam, tentu dia ketika membantah agama yang terdahulu lebih bagus ketimbang orang yang masuk Islam, orang yang Islam dari awal membantah agama orang lain, karena dia lebih paham. Tetapi perlu Anda garis bawahi semua ya, orang-orang yang menulis ya tentang dulunya dia masuk Kristen atau dia masuk agama Nasara, agama Yahud, agama Buddha dan yang lainnya, ya dulunya kemudian dia masuk Islam, kemudian dia membantah agamanya dahulu, itu rata-rata semuanya terdapat kesalahan dalam masalah akidah. Makanya sebetulnya buku yang paling bagus membantah orang di luar Islam adalah bukunya 2 ulama besar
bukunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan bukunya Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah taala jami'an. Syekh Islam punya kitab yang sangat bagus, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawab yang sahih, jawab yang benar bagi orang yang mengganti agamanya dengan agama Al-Masih. Imam Ibnu Qayyim punya kitab Hidayatul Khuyara, petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bingung. Ya, ini dua kitab yang paling bagus, menjelaskan agama di luar Islam. Selain dua kitab ini ditulis oleh orang-orang terdahulu, maka Anda terdapati kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah. Ya, kesalahan dalam masalah akidah. Makanya kalau kita ingin rujuk kepada dua kitab ini secara asal. Boleh merujuk kepada kitab-kitab lain ya setelah kita memiliki ilmu yang kuat dalam masalah akidah. Kemudian faedah yang kedua tadi masalah harta ya, tentu ini butuh muhadarah ya, butuh muhadarah tanya jawab. Tapi intinya ya, harta itu dia fitnah kepada seorang muslim. Harta itu kalau dia harta yang halal, harta yang thayyib itu membawa keberkahan pada diri seorang muslim. Tapi kalau harta itu adalah harta yang haram, harta yang tidak benar, itu membawa malapetaka bagi seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Kata Nabi SAW, jual beli itu adanya khiyar. Kalau mereka jujur, pedagang dan penjual di dalam jual belinya, maka diberkahi jual belinya. Kalau dia berdusta, ya menipu, maka Allah cabut keberkahan. Kata para ulama, Hafidz Ibnu Hajar ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau bahwasanya maksiat itu ya membawa malapetaka. Orang kalau mencari harta yang haram itu harta tersebut membawa malapetaka bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim kalau dia suka dengan harta itu tidak akan pernah membuat manusia itu puas. Tidak pernah orang itu hidup di dunia ini puas dengan harta. Orang kalau punya uang ya 10 juta pengen lagi punya 20 juta. Punya simpanan 20 juta pengen punya 100 juta. Punya 100 juta pengen lagi 1 mil dan seterusnya. Tidak pernah selesai. Orang kalau punya harta, terus dia ingin menambah. Maka pentingnya seorang muslim memanage hartanya dengan agama. Orang kalau tidak memiliki iman, tidak memiliki sifat qanaah, dia akan terlalaikan dengan hartanya. Dia akan mengikuti gaya hidup orang lain. Zaman sekarang ini sebetulnya orang hidup sederhana itu semuanya bisa. Tapi kenapa sebagian orang tidak bisa hidup sederhana? Karena terfitnah dengan harta, mengikuti gaya hidup orang. Ya orang punya ini ikut juga punya ini walaupun dengan cara meminjam. Ya makanya tidak benar. Ya. Maka seseorang hendaknya berhati-hati dari penyakit fitnah harta ini. Ya. Maka kalau kita punya harta, pertama kita harus memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap harta yang Allah berikan. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggalnya pada hari tersebut, kemudian disehatkan badannya, tidak ada penyakitan, kemudian ada makanan yang dia bisa makan satu suap saja, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Cuma 3 hal ini saja. Kalau ada pada diri Anda sehat badan Anda, aman di rumah, kada bekelahi terus lawan bini, lawan anak, ya. Aman di rumah, tidak bertentangan, ya, tidak ada pertikaian. Kemudian ada yang dimakan, sesuap nasi ada yang dimakan, kata Nabi, Anda memiliki dunia dan seisinya. Ya. Karena orang itu banyak harta tapi tidak disehatkan badannya, seolah-olah dia tidak memiliki harta. Saya kasih contoh saja. Orang ya kalau banyak hartanya miliaran, tapi kena penyakit berat, kena jantung, kena diabetes, kena kolesterol. Kadang kau yang dimakan sayur aja dimakaninya. Sayur pun juga bepilih banyak sayur asam urat pulang kena. Iya. Tidak bisa dia menikmati hartanya. Iya. Tidak bisa dia. Maka penting orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu semuanya bukan pada harta, tapi kebahagiaan itu semuanya terletak pada iman seseorang, pada tauhid seseorang. Semakin kita mentauhidkan Allah, semakin kita menjalankan sunnah Nabi SAW, semakin kita bahagia.
Semakin kita jauh dari sunnah Nabi, semakin kita jauh dari tauhid, semakin kita tidak bahagia. Maka bahagia itu simple. Jalankan sunnah Nabi, Anda akan bahagia. Semakin banyak Anda mengerjakan sunnah Nabi, maka Anda semakin bahagia. Iya. Orang yang memelihara jenggotnya itu lebih bahagia ketimbang orang mencukur jenggotnya. Orang yang tidak isbal itu lebih bahagia ketimbang orang yang isbal. Orang yang tidak makan riba, dia lebih bahagia ketimbang orang yang memakan riba. Itu kaidah dalam kehidupan. Makanya kalau antum melihat orang, ini kada berjenggot, berarti kada bahagia hidupnya. Ya, saya ini bahagia, ya. Saya lebih bahagia daripada dia. Oh, ini isbal, berarti saya lebih bahagia daripada dia. Itu prinsipnya. Antum lihat istri antum bercadar, tutup. Oh, istri saya ini lebih bahagia daripada wanita yang membuka aurat tersebut. Karena kebahagiaan itu Allah jadikan pada Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan waqaf majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.